Baik, perkenalkan nama saya Putu Agus Prayuda dengan NIM akhir 1324. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Ganesha dan saya mengambil studi S1 Manajemen. Saya juga ditempatkan di ruang kelas H pada absen 26. Jadi tujuan dan maksud saya membuat video ini tentunya yang pertama karena ini adalah merupakan tugas dari UAS pengantar ekonomi. Yang kedua, itu agar saya dapat menyampaikan ide saya secara kreatif melalui narasi, audio, dan visual sehingga memudahkan saya untuk menyampaikan materi yang ingin saya sampaikan kepada para pendengar sekalian. Dan juga format video ini itu untuk memvisualisasikan lebih jelas mengenai materi yang ingin saya sampaikan, yaitu mengenai arus inflasi dan juga keseimbangan dari harga barang dan jasa. Dan juga format video ini juga melatih cara kita tuh untuk mengedit video, mengasah keterampilan sekali. Dan kemudian sekarang kita akan langsung lanjut nih tanpa basa-basi lagi ke mengenai inflasi. Sebelum saya lanjut ke studi kasus, saya ingin menyampaikan sedikit saja materi mengenai inflasi. Nah, jadi kata-kata inflasi nih udah pasti kalian sering dengar gitu. Inflasi merupakan kenaikan dari harga barang ataupun jasa itu secara terus-menerus dari waktu ke waktu gitu. Dan inflasi ini dia terdiri dari berbagai macam jenis gitu. Ada 4 biasanya kalau berdasarkan jenisnya, di mana inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi berat, dan juga hyperinflasi. Di mana kalau inflasi ringan itu kenaikan harga barang masih di bawah 10%. Kalau yang sedang itu kenaikan di mana di antara 10% sampai 30%. Nah, kalau yang berat itu kenaikannya di antara 30% sampai 100%. Sedangkan hyperinflasi itu jauh lebih lagi, itu melampaui 100%. Jadi kalau udah sampai ke hyperinflasi itu sangat merusak ekonomi. Dan penyebabnya, inflasi itu biasa simpel aja penyebabnya. Biasa secara umum itu ada 3. Dimana yang pertama itu tentunya adanya permintaan untuk barang dan jasa yang meningkat lebih cepat ketimbang stoknya gitu. Yang kedua itu karena adanya kenaikan biaya dari produksi, seperti kenaikan dari bahan baku ataupun upah tenaga kerja. Dan terakhir itu biasa dari kenaikan harga barang impor. Nah, jadi sekarang saya akan membahas mengenai contoh dari studi kasus mengenai materi arus inflasi dan juga arus keseimbangan mata uang barang dan jasa. Di mana ada sebuah studi kasus yang cukup menarik perhatian saya sendiri, yaitu mengenai kenaikan harga barang yaitu beras itu menjadi pemicu dari inflasi. Nanti saya akan tampilkan juga mengenai materinya sini, mengenai berita di sini. Nah, jadi menurut saya ini cukup menarik dikarenakan kita semua tahu gitu kalau beras itu merupakan bahan pangan ataupun bahan pokok dari semua manusia yang ada gitu. Jadi manusia itu kan membutuhkan karbohidrat. Karbohidrat tentunya kita dapat dari nasi yang simpelnya aja yaitu nasi kan. Nah, kemudian kita lanjut di mana kenaikan harga beras itu menjadi komoditas yang diwaspadai terhadap lonjakan inflasi gitu. Karena pasalnya saat ini tuh pada musim kemarau tepatnya yang membuat produksi padi itu menurun. Jadi ada beberapa langkah yang mulai dilakukan pemerintah daerah untuk mengantisipasi hal tersebut, di mana Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar yaitu Ide Bagus Mayun Suryawangse, di mana saat diwawancari pada hari Jumat tepatnya dia mengatakan bahwa dalam upaya menekankan laju inflasi khususnya terhadap kenaikan harga beras, pihaknya itu melakukan kerjasama dengan Bulog wilayah Bali untuk mensuplai beras medium dalam bentuk SPHP, yaitu stabilisasi pasokan harga beras ke pasaran, di mana beras medium ini dapat ditemui di 2 pasar ya, di Denpasar tepatnya, yakni Pasar Beduk dan juga Pasar Kereneng. Itu harganya ditentukan dari harga 8.300 per kilogram, kata beliau. Jadi dengan keberadaan beras medium ini tentunya masyarakat dikatakannya mendapat pilihan beras dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi di tengah kenaikan harga barang berupa beras di pasaran ini, di mana kenaikan cukup hampir 100%-nya bahkan. Jadi harga beras itu bisa senilai 13.500 bahkan. Dan tentunya dengan subsidi yang diberikan oleh beliau ini seharga 8.300 itu sangat memberikan kemudahan gitu bagi masyarakat dengan ekonomi yang menengah ke bawah gitu. Karena kita akan membahas sekarang mengenai dampaknya gitu. Jadi mengenai dampak itu kan secara simpel aja. Jadi ketika harga bahan pangan manusia yang dibutuhkan sehari-harinya, bahan pokoknya itu tiba-tiba menaik dengan harga yang bahkan cukup dibilang tidak masuk akal gitu kan, hampir 100%-nya loh. Itu tentunya akan membuat kesusahan bagi masyarakat menengah ke bawah gitu untuk membeli barang tersebut. Jadi dengan adanya barang subsidi tentunya itu akan memudahkan masyarakat untuk menjangkau dari harga beras tersebut. Dan mengenai solusi tentunya pemerintah juga, menurut saya pribadi itu ada menawarkan beberapa solusi dari pemerintah yang seharusnya juga dilakukan oleh pemerintahan, di mana pemerintah itu dapat memberikan solusi mengenai
penyediaan fasilitas itu. Fasilitas itu dapat berupa gudang penyimpanan, di mana gudang penyimpanan itu dapat untuk menyimpan padi yang dipanen oleh petani ini. Karena pada saat gini, setelah saya menulis lebih lanjut, ternyata semisal nih saya akan membuat analogi simpel gitu, dimana misalnya sih ada sebuah gudang, dimana sebuah gudang itu dia dapat mencakup 10 ton gitu, sedangkan misalnya panennya itu dia dapat 15 ton. Jadi sisa 5 tonnya ini itu terkadang dia membusuk atau bahkan dibuang gitu jadinya. Itu kan sangat merugikan sekali gitu. Dan juga mau diberikan fasilitas lebih memadai gitu, seperti fasilitas pertanian lebih modern gitu untuk mensupport atau menyuplai petani lebih memanen padi yang lebih banyak ke depannya gitu. Nah, baik. Jadi sekian materi yang bisa saya sampaikan kepada para pendengar sekalian mengenai contoh studi kasus dari arus inflasi dan keseimbangan arus mata uang dan barang gitu. Saya juga berharap bahwa informasi yang saya sampaikan ini dapat berguna untuk kalian semua, para pendengar sekalian. Saya juga berterima kasih kepada para pendengar sekalian yang telah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan juga saya sangat menghargai apabila ada yang ingin saling sharing pendapat gitu, entah sharing solusi juga bisa mengenai materi dari kenaikan harga beras gitu, entah sharing mengenai gimana sih cara meminimalisir gitu dari dampak inflasi kenaikan harga beras ini. Jadi bagi kalian yang ingin mengungkapkan pendapat, silahkan kalian tulis di kolom komentar, ataupun nanti saya cantumkan deh nomor saya yang bisa kalian hubungi gitu. Saya terbuka 24 jam kok. Nah, baik, jadi sekian informasi yang bisa saya sampaikan kepada kalian semua. Terima kasih banyak banget. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam berucap atau jenisnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santio.